Kenapa? Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri. Saya mau pakai istilah intervensi. Siapa yang mau protes sama Tuhan kalau Tuhan intervensi? Rencana baru ada di hati, saya mau pindah ke Mesir. Tiba-tiba Tuhan intervensi. Jangan. Nah, saya ingin supaya hidup kita itu selalu diintervensi oleh Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang intervensi, ujungnya baik selalu. Bisa bilang amin? Nah, berikutnya saudara, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Woi, bisa haleluya. Ini dikatakan waktu miskin. Waktu susah. Saudara, di Cianjur ada yang susah. Untuk makan aja susah, mesti pinjam uang dan sebagainya. Ini nggak ada makanan. Nggak ada makanan. Keluarganya bukan 1-2 orang. Puluhan orang. Lagi susah. Emang lagi zaman kelaparan. Tapi Tuhan intervensi. Dan Tuhan bilang, aku akan menyertai. Nah, antara menyertai dan memberkati, buat saudara penting mana? Penting menyertai, penting memberkati. Menyertai. Kalau Tuhan beserta, ya dia sumber berkat. Biar di tempat kelaparan, tapi kalau sumber berkat ada bersama kita, kalau dia bisa memberkati tanah yang tandus, tanah yang kering, Tuhan bisa rubah. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Ya ampun, ternyata negeri yang dia duduki itu hak milik dia. Yang diduduki oleh Abimelekh. Dia tidak mengerti, dia tidak tahu bahwa tempat dia diam itu Tuhan kasih kepada dia. Bukan milik dia, tapi Tuhan kasih. Ya, berikutnya. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata oath. Bukan swear. Kalau swear, I swear itu tidak boleh. Dilarang oleh Tuhan. Nggak boleh bersumpah. Tapi ini Tuhan sendiri. Ya. Perform oath, aku akan memperlihatkan janjiku yang nggak bisa berubah. Itu disalin oleh penyalin itu sebagai sumpah. Padahal kata-katanya saja beda. Oath, janji yang tidak berubah. Bisa ulangi kata janji yang tidak berubah? Janji yang tidak berubah. Itu Tuhan punya janji, tidak akan berubah. Ya. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Sama dengan Abraham juga dikatakan gitu. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua menjadi bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sama dengan Abraham janjinya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan-Ku dan hukum-Ku. Jadi, ini keputusan yang indah dari Ishak. Jadi, tinggallah Ishak di Gerar. Untuk setiap Ishak ada Abimelekh. Untuk setiap Daud ada Abimelekh. Ishak artinya tertawa. Daud artinya yang dikasihi. Setiap kali kita mengalami tertawa dalam hidup, ya,
Nggak mungkin waktu kematian kita tertawa. Nggak mungkin. Tapi setiap kita tertawa, di situ ada Abimelek. Tetapi dalam setiap ada intervensi Abimelek, Tuhan intervensi juga. Tinggal di sini. Maka Ishak ambil putusan. Saudara, jadi orang Kristen, ya, itu penuh dengan ambil keputusan. Mula-mula ambil keputusan untuk percaya, mula-mula ambil keputusan untuk ikut Tuhan, terus ambil keputusan untuk dibaptis, terus ambil keputusan untuk hidup suci, terus ambil keputusan untuk hidup setia, terus ambil keputusan. Sebab saudara diajarkan firman Allah setiap minggu. Saudara ambil keputusan, saya mau nurut ini, saya mau berubah, saya mau jadi benar. Ya, saya tidak mau ngomongin orang, saya tidak mau busukin orang, saya tidak mau kuabo orang, saya tidak mau anggap enteng orang, saya tidak mau menghina orang, saya tidak mau menipu orang, saya tidak mau memanipulasi orang, saya tidak mau. Itu putusan saudara. Dan putusan Ishak ini sesuai dengan intervensi Tuhan. Lalu tinggallah Ishak di Gerar. Dalam bahasa Inggris dipakai kata dwell, bukan stay. Dwell. Udah dibongkar kemahnya, pasang lagi. Saya mau tinggal di sini. Sebetulnya cerita inilah yang membuat saya tinggal di Cianjur. Karena tawaran banyak untuk pindah. Baik dari gereja sendiri maupun dari gereja yang bukan GPDI. Untuk pindah ke Jakarta. 25 tahun lalu pindahlah ke Jakarta. Rumah kami bikinkan, gereja kami bangunkan di daerah Kuningan loh. Belum ada gereja yang dibangun di daerah Kuningan. Waktu itu mahal. Tanahnya saja 1 M, 1 meter. Kami bangun gereja, anak-anak pendidikannya kami tanggung. Mirip Raja Mesir. Terjamin. Bapak tidak usah pikir uang sekolah. Kami akan bangunin gereja yang memuat 1.000 orang. Orangnya masih ada. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa saya boleh pindah? Tuhan bilang, tinggal di Cianjur. Aku bisa bikin, aku bisa memberkati engkau di Cianjur. Maka tinggallah si Yoyo di Cianjur. Sama. Maka tinggallah Ishak di Gerar. Ya, puji Tuhan. Maka saudara, tinggallah di tempat yang dikehendaki Tuhan. Tinggal di tempatnya Tuhan, yang Tuhan mau. Ya, ingat Yesus bilang begini sama Petrus, waktu kamu muda kamu ikat pinggang dan kamu pergi kemana kamu mau. Tapi waktu engkau sudah tua, maksudnya itu tua rohani, tua pikiran, tua pendapat, tua pengertian, tua rohani dah. Kamu akan ulurkan tangan. Dan orang lain akan membawa kamu ke tempat yang engkau tidak suka. Tapi orang itu suka. Maksudnya Roh Kudus. Maka datanglah nyanyian menyenangkanmu. Senangkanmu. Kenapa kita mau menyenangkan Tuhan? Karena ada sesuatu walaupun kita tidak suka, tapi Tuhan suka. Rencananya ke Mesir, apa akhirnya? Tinggallah Ishak di Gerar. Coba kita lihat berikutnya. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Ya, bangsa di sana tuh main ngambil perempuan semaunya aja. Sama dengan zaman sekarang. Murah perempuan itu. Ada uang sedikit, biar istri orang bisa diambil. Bisa di BBM, bisa di SMS, bisa diatur. Maka ada orang nanya,
Siapa ini? Bob istrinya cantik. Siapa istri Ishak? Siapa namanya? Hah? Ribka, bukan Rebeka. Rebeka itu kalau bahasa Inggris. Ribka. Cantik sekali. Tapi dia saudara saya. Takut. Sudah dengar-dengaran yang pertama, datang lagi tantangan yang kedua. Itu hidup. Ini siapa? Apa susahnya dia bilang, ini istri saya. Udah. Tapi dia takut. Kalau dia bilang istri, dia dibunuh. Istrinya diambil. Jadi dia bilang dia saudara saya. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Sebab elok parasnya. Jadi yang elok parasnya banyak percobaan. Saudaramu jadi orang yang elok parasnya tapi banyak percobaan. Nah, ini seimbang. Kalau saudara mau elok parasnya, ya banyak percobaan. Salah satunya ini ada orang-orang asing mau ngerampas. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Ketahuan. Raja yang mau dia. Tapi engkau, kita baca dulu ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada satu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. Tahu raja kurang ngajar, dia nipu aku. Dia bilang saudaranya, padahal dia istrinya. Ya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Kenapa engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan aku mati karena dia. Tapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Gampang. Bangsa kami, biar dia saudara, biar dia kamu aku istrimu, untuk memperkosa istrimu, gampang bagi kami. Tapi apa kesalahan ini mau ditimpakan kepada kami? Ternyata Abimelekh ada rasa takut juga. 11. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pasti ia akan dihukum mati. Coba, siapa yang bisa merubah hatinya Abimelekh? Kalau bukan Tuhan. Coba kita buka dulu. Jangan-jangan ditutup ini ya, Kejadian. Kita baca aja, kita lihat di belakang sini, di belakang saya kita lihat. Amsal 21 ayat 1.